Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membahas tentang fungsi konsumsi dan fungsi tabungan ya. Oke, langsung saja. Yang pertama adalah fungsi konsumsi. Jadi dalam ekonomi makro, pendapatan masyarakat suatu negara secara keseluruhan atau disebut juga pendapatan nasional dialokasikan ke dua kategori penggunaan, yakni dikonsumsi atau ditabung. Jadi, jadi dalam ekonomi makro itu berbeda dengan mikro ya. Kalau mikro itu lingkupnya kecil, individual. Kalau makro itu lingkupnya luas, bahkan nasional sampai satu negara gitu ya. Makro. Jadi dalam hal ini fungsi konsumsi dan fungsi pendapatan dan saving ini dalam artian nasional. Oleh karena itu untuk pendapatan masyarakat ini disebut juga pendapatan nasional. Nah, ketika suatu negara memiliki suatu pendapatan ya, maka pendapatan tersebut dialokasikan ke dua kategori yang berbeda. Anggaplah ini pendapatannya Y, itu adalah pendapatan, misalnya Rp1.000 misalnya. Nah, uang ini pasti dialokasikan hanya ke dua kategori. Hanya untuk ditabung, kalau tidak ditabung ya sisanya dikonsumsi gitu. Untuk besarannya berapa tabungan, berapa konsumsi itu tergantung dari negara tersebut ya. Kalau kita secara individual pun sama. Tergantung presentasi kita pengen nabung berapa, pengen sisanya untuk konsumsi berapa, tergantung ya. Pokoknya ya kalau tidak ditabung ya dikonsumsi pendapatan yang kita dapatkan. Konsumsi ini juga bukan hanya tentang makanan dan minuman ya. Konsumsi ini dalam artian pembelian barang juga dan produk-produk lain. Misalnya pembelian pakaian, mobil, motor, dan lain sebagainya ya. Jadi dalam hal ini konsumsi itu pembelian produk secara umum. Tabungan. Nah, jadi ada yang ditabung, ada yang dikonsumsi. Makanya fungsi dari pendapatan adalah konsumsi ditambah saving. Y ini pendapatan, C-nya consumption atau konsumsi, S-nya adalah saving atau tabungan. Jadi jumlah pendapatan itu adalah jumlah tabungan. Misalnya kalau pendapatannya 1.000, tabungannya misalnya ini 600. Berarti kalau konsumsi 1.000 dikurangi 600 sama dengan 400. Jadi jumlah ini harus sama dengan jumlah pendapatan gitu ya. Berikutnya fungsi konsumsi atau consumption function. C sama dengan fungsi Y. Y ini adalah pendapatan. Nah, posisinya kalau kita lihat adalah Y mempengaruhi C. Dalam artian pendapatan mempengaruhi konsumsi. Logikanya adalah ketika Y-nya naik, ya pendapatannya naik, maka tingkat konsumsi akan naik pula. Sebaliknya, jika pendapatan menurun, maka kemampuan masyarakat untuk melakukan konsumsi akan menurun juga. Itu. Jadi Y mempengaruhi C dan C dipengaruhi oleh Y. Kemudian fungsi lainnya adalah C0 tambah CY. C0 ini adalah konsumsi otonom, mencerminkan konsumsi nasional minimum. Autonomous consumption, yang pasti ada atau harus tersedia, meskipun pendapatan Y adalah 0. Oke, jadi walaupun Y-nya itu 0, ya, konsumsi itu tetap ada. Jadi walaupun Y-nya 0, konsumsi akan ada. Logikanya masyarakat ketika tidak punya pendapatan sekalipun, konsumsi akan terus berjalan gitu. Jadi demi ya mempertahankan hidup ya, terutama konsumsi yang berhubungan dengan makanan dan minuman. Tentu itu harus dilakukan meskipun pendapatannya nol. Misalnya ya bisa dilakukan dengan cara meminjam atau apapun itu usaha lainnya, sehingga walaupun Y-nya nol, konsumsi akan tetap dilakukan. Misalnya untuk suatu negara yang pendapatannya nol, mungkin jarang ya, karena kalau pendapatan negara nol berarti kolaps negaranya. Ini misal ada negara yang memang pendapatannya nol, masyarakat yang ada di negara tersebut, walaupun pendapatannya nol, pasti mereka tetap melakukan aktivitas konsumsi. Itu berkaitan dengan bagaimana mereka mempertahankan hidup kan ya, konsumsi.
Begitu. Jadi konsumsi-konsumsi penting saja yang kebutuhan primer minimal itu pasti keluar. Gitu. Kemudian ini berhubungan dengan negara ya. Kemudian CY ya. CY ini lihat ada Y-nya. Y ini adalah variabel pendapatan. Artinya ketika si Y-nya ini naik, maka variabel C ini akan naik juga. Begitu pula sebaliknya. Makanya disebut tambahan konsumsi sebagai akibat adanya tambahan pendapatan atau marginal propensity to consume. Jadi kalau misalnya Y-nya makin besar, C-nya otomatis akan semakin besar. Begitu pula sebaliknya ya, ini hanya besarnya tambahan. Kemudian ada juga MPC, delta C per delta Y. Ini seperti hasrat atau keinginan untuk belanja atau melakukan konsumsi. Kemudian ke fungsi tabungan atau saving function. Ini sama, S sama dengan fungsi G. Ya, sebenarnya sama, bisa fungsi FY juga, hanya ini agar membedakan saja dengan fungsi konsumsi ya. Oke, S sama dengan GY. Y-nya ini adalah sama pendapatan. Jadi ketika Y-nya sama dengan ketika pendapatannya naik, maka kemampuan saving suatu negara gitu ya, masyarakat itu akan naik juga. Sedangkan ketika pendapatannya menurun secara nasional, kemampuan menabung juga pasti menurun. Karena ya pendapatannya juga turun, otomatis persentase tabungan biasanya akan ikut turun juga kan ya. Ya, jadi semakin tinggi pendapatan, akan semakin tinggi juga tabungannya, begitu pula sebaliknya. Kemudian, sama ya, ini adalah S sama dengan S0 tambah SY. S0-nya ini adalah konstanta, jadi marginal propensity to save. Jadi, walaupun Y-nya 0, ada saja suatu negara itu harus tetap bisa untuk to save gitu ya, harus menabung. Ada batas minimum tertentu. Kemudian juga SY sama ya, Y-nya ini semakin tinggi pendapatan, maka akan semakin tinggi saving-nya. Dan semakin kecil Y-nya, maka akan semakin kecil juga saving-nya. Ini MPS, itu hasrat keinginan untuk menabung ya. Kemudian ini seperti asal-usul rumus ya, asal-usul rumus. Ke sini saja. Fungsi pendapatan itu kan Y sama dengan C ditambah S. Kemudian untuk fungsi tabungan berarti Y min C. Ya, kemudian Y min C-nya itu adalah C0 tambah CY. Ya, C0 tambah CY. C0 tambah CY. Kemudian ini kurungnya kita buka ya. Min C0 min CY. Nah, yang Y-nya kita gabungkan bersama Y. Belakangnya Y, ini belakangnya Y ya. Y kurangi CY kurangi C0. Kemudian saving min C0 tambah 1 min CY. Oke, jadi yang min C0 saya pindahkan ke depan. Kemudian yang Y min CY-nya saya masukkan ke dalam kurung. Ini kalau kita buka kurungnya 1 kali Y, min C kali Y, CY ya sama. Kemudian min C0 itu adalah sama dengan S0. Jadi min C0 sama dengan S0. Dan 1 min C itu adalah S. Ya, jadi seperti ini. Ini min C0 itu sama dengan S0 dan min 1C itu sama dengan 5. Jadi, kenapa min C0 itu sama dengan 0? Min C0 sama dengan S0. Perhatikan, misalnya Y-nya adalah, kayaknya terlalu sempit ya.
Ini hanya intermezzo aja ya, nanti saya hapus lagi. Karena terlalu sempit dan acak-acakan. Y sama dengan C ditambah S. Jika Y-nya 0, C tambah S. Oke, kalau kan C itu C0. Oke, bentar ya. Biar nggak ujuk-ujuk banget. Sebentar. Y sama dengan C plus S. Kalau, C itu kan C0, CY. Ini S0, SY ya. Nah, kalau misalnya ya 0, ini 0. Ini pasti sisa C0, ini sisa S0. Karena si CY dan si SY pasti juga ikut 0 ya, karena Y. Kan mereka punya variabel di belakangnya. Otomatis ketika Y-nya 0, mereka pun ikut 0. Nah, C0, min C0-nya pindah. Jadi min C0 sama dengan S0 ya. Min C0 sama dengan S0, dan 1 min C adalah S. Oke, why? Kenapa 1 min C sama dengan S? Perhatikan. C ditambah S itu sama dengan 1. Ini sudah mutlak ya. C tambah S itu harus sama dengan 1. Jadi seperti misalnya C-nya itu 0,6. Maka S-nya berapa? Cukup 1 kurangi 0,6. Pasti 0,4. Jumlahnya 1 kan? Kalau C-nya adalah 0,3, maka S-nya adalah 0,7. Begitu seterusnya. Jadi jumlah C dan S itu harus 1. Makanya ini 1 min C, S ini adalah 1 dikurangi C. Ini ya, 1 dikurangi C sama dengan S. Kemudian Y-nya tulis lagi. Makanya S ini, fungsi S itu adalah S0 tambah SY. Ini ya. Ini hanya asal-muasal saja. Ini intermezzonya saja sebagai pengetahuan. Saya hapus ya, karena takutnya jadi bingung kalau terlalu banyak tulisan. Oke, lanjut ya. Nah, ini adalah kurva fungsi. Kurva fungsi konsumsi dan tabungan digabung. Kita lihat, yang pertama ini adalah garis horizontal fungsi Y. Jadi Y yang mempengaruhi C dan S. Jadi di sini ya, yang horizontal. Biasanya X ya, sumbu X ini. Tapi ditulis ini Y. Ini Y-nya adalah tabungan. Pendapatan. Kemudian yang vertikal ini adalah untuk sumbu C dan S. Consumption dan saving. Konsumsi dan tabungan. Oke, saya jelaskan yang pertama, ini ada garis Y, garis pendapatan. Garis Y ini memotong dengan sempurna ya, membagi 90 derajat ini menjadi dibagi 2. Makanya ini 45 derajat. Ini dia memotong ya, sumbu Y, kemudian ada sumbu C atau sumbu biaya, dia garis biaya. Nah, si C ini kalau kalian perhatikan, ketika garis C ada di atas garis Y ya, garis C ini, garis C ada di atas garis Y, maka ini adalah titik di mana Y lebih kecil dari C atau pendapatan lebih kecil dari konsumsi. Oke, kalau lebih kecil dari konsumsi, kalau lebih kecil dari pendapatan berarti minus ya, pendapatan maksudnya karena konsumsinya jauh lebih besar dibandingkan dengan pendapatan. Coba lihat yang di sebelah sininya, garis Y di atas C, berarti ini adalah titik di mana pendapatan lebih besar dari konsumsi. Dan ini adalah titik impas. Titik impas atau kemarin kita bahas BEP ya. Kalau di sini itu titik impasnya itu adalah ketika jumlah tabungan, jumlah pendapatan, saya sering ketukar, jumlah pendapatan sama dengan jumlah konsumsi. Jadi apa yang kita keluarkan sama dengan apa yang kita masukkan ya. Y sama dengan C. Kita udah dapetin 1.000, keluar lagi 1.000. Full untuk konsumsi. Dan karena full untuk konsumsi, tidak ada untuk saving. Jadi S-nya 0. Ya, saving-nya 0. Kemudian garis satu lagi, ini adalah garis saving. Jadi yang tadi ya, S0 sama dengan min C0. Tadi sudah dibahas ya. Dan ini akan memotong di sini, di titik ini. Nanti kita akan bikin contoh soalnya ya, untuk membuat kurva seperti ini. Oke. Yang pertama, kita akan membahas tentang soal
mengenai fungsi. Oke, diketahui kondisi masyarakat suatu negara ditujukan oleh persamaan 80 ditambah 0,75Y dalam miliar rupiah. Bagaimana fungsi tabungannya, berapa besarnya konsumsi, dan lain sebagainya. Oke, satu persatu saja ya. Yang pertama, kita akan menghitung fungsi tabungan. Kita ke warna merah ya. Saya ganti dulu. Thickness-nya mungkin akan saya tebalkan. Oke, fungsi tabungan. Oke, kita pakai fungsi dasarnya dulu ya. Y sama dengan C tambah S. Fungsi pendapatan sama dengan konsumsi ditambah saving. Karena kita mau nyarinya saving, berarti Y min C. Gini ya. Kemudian Y min C-nya tinggal dimasukkan 80 tambah 0,75Y. Ini dikeluarkan dari kurungnya menjadi min 80 ditambah 0,25Y. Ini adalah fungsi S atau saving. Berikutnya adalah berapa besarnya konsumsi jika tabungan sebesar 20 miliar. Oke. Berapa konsumsi, berapa ya, jika savingnya 20M. Oke. S itu kan Y min C ya. Savingnya 20 saja, karena memang sudah dalam ini ya, sudah dalam miliar. Y min C tadi kita sudah hitung ya, S-nya. Yang Y min C, ini Y min C kan? Min 80 tambah 0,25. Min 80 ditambah 0,25. Kemudian yang ini kita pindahkan. Oh, bentar. Daripada minus ya, sebentar. 20 tambah 80 sama dengan 0,25. 100 ditambah, sama dengan 0,25. Y sama dengan 100 dibagi 0,25. 400 ya. Nah, ini adalah pendapatannya 400. Tapi yang ditanyakan kan fungsi konsumsi ya. Konsumsinya berapa gitu. Kalau pendapatannya 400, savingnya 20. Oke, dicari C-nya. Berarti C itu kan Y pendapatan dikurangi dengan saving. Pendapatannya 400, savingnya 20. Sisanya adalah 380. Jadi, saat pendapatan 400M dan saving 20M, maka besarnya konsumsi adalah sebesar 380M. Maaf ya kalau kurang rapi. Oke, selanjutnya adalah D. Gambarkan chart-nya. Nah, chart-nya sudah saya buat ya, dengan penggaris, mungkin agar lebih rapi. Warna-warnanya juga lebih warna-warni ya, supaya membedakan. Oke, ini saya hapus dulu. Yang pertama yang harus kalian lakukan adalah, bebas sih sebenarnya mau bikin yang mana dulu. Yang penting betul titiknya. Yang pertama, kalian mungkin bisa membuat titik Y sama dengan C sama dengan 320. Yaitu C-nya 320, Y-nya 320 ya, dan C-nya minus 320. Oke, ini ya, jadi saat Y-nya 0, C-nya 320, begitu minus 3, saat Y sama dengan C sama dengan 320. Jadi di C-nya minus 320, di Y-nya 320 ya, tukar-tukeran. Oke, kemudian ada garis merah muda, ini adalah orange ya, C.
C ini adalah fungsinya 80 tambah 0,75Y. Kalau kalian masih ingat ya. Jika Y-nya 0, maka C-nya 80. Kalau misalnya C-nya 0, Y-nya pasti minus pasti ya, karena 0,75-nya pindah ke sana. 106 minus ya, minus 106 sekian. Oke, saya nggak menggambarkan minusnya ya. Saya tidak menggambarkan minusnya, jadi saya cuma menggambarnya di titik 80 saja. Jadi saya tarik, menyeberangi dan melewati BEP, titik BEP juga ya. Kemudian ada garis Y. Oh, Y ini dari 0 ya, dari 0. Tarik, melewati titik BEP. Nah, jadi kalau misalnya Y-nya di bawah 320, ini ya, yang garis C di atas Y, orange di bawah biru, berarti pendapatannya lebih kecil daripada konsumsi. Berarti dia ya tidak bisa lah, tidak ini ya, pendapatannya terlalu kecil gitu, minus. Sedangkan kalau yang ini ketika garis biru di atas garis orange, Y-nya di atas C, berarti pendapatannya di atas konsumsi. Lebih tinggi pendapatannya, dia mampu. Kemudian ada garis saving. Garis saving itu min 80 tambah 0,25Y. Saat Y-nya 0, S-nya minus 80. Saat S-nya 0, S-nya 320. Kok S-nya? Y-nya. Nah, ini minus 80 dan titik 320,0. Ini ditarik. Ini adalah garis saving. Ini jadi ada garis Y, ada garis C, ada garis S, dan ada titik-titik BEP. BEP di mana pendapatan sama dengan konsumsi ya. Karena semuanya ini sama dengan konsumsi, otomatis tidak ada yang ditabung atau S sama dengan 0 ya. Untuk di kurva seperti ini. Kemudian berikutnya adalah diketahui fungsi konsumsi masyarakat adalah C sama dengan 20.000 tambah 0,4 Y. Jika pendapatan nasional 900.000, oke. Tabungan itu S, Y min C. Ingat ya, pendapatan dikurangi konsumsi. Jadi Y-nya tinggal dimasukkan, ini adalah Y ya, pendapatan 900.000 dikurangi C, C-nya 20.000 ditambah 0,4. Nah, Y-nya langsung masukkan saja 900.000. Nah, begini. Jadi yang kita selesaikan yang ada di dalam kurung dulu ya. 20.000 ditambah 0,4 dulu dikali 900.000, hasilnya nanti ditambahkan 20.000. Ini totalnya 380.000 ya. Ini 360 yang tambah 20. Oke, isinya adalah 600. Bentar ya, saya hitung dulu. 900 dikurangi 380. 500 ya. Sebentar. 0,4 dikali 900.000 360 ditambah 20.000. Oke, 380. Betul ya. 900 dikurangi 380. 520. 520.000. Jadi besarnya adalah Rp520.000. Begini ya. Jadi tolong dilekatkan dalam ingatan dan benak bahwa Y sama dengan C plus S. Kalau ini tinggal dibolak-balik aja rumusnya. Oke, selanjutnya ada satu lagi fungsi anggaran. Fungsi anggaran berkenaan dengan upaya pengalokasian sejumlah dana yang diperoleh atau yang dimiliki untuk keperluannya atau dialokasikan untuk beberapa keperluan. Oke, jadi kalau kita punya uang, biasanya kan
nggak hanya beli satu jenis barang, tapi beberapa barang, dialokasikan ke sejumlah barang. Begitu pula dengan negara. Negara itu kalau punya pendapatan, dia tidak hanya membeli atau mengalokasikan dana hanya pada satu tempat atau satu sektor, pasti ada ke beberapa jenis gitu ya. Dalam hal ini disederhanakan barang. Jadi negara itu tidak hanya membeli satu barang. Kalau punya uang pasti punya pengalokasian dana untuk membeli beberapa barang ya sesuai dengan kebutuhan dan keperluan. Nah, rumus dari anggaran ini adalah M sama dengan XPX tambah YPY. X ini kuantitas barang X, PX-nya itu price-nya, harga dari barang X tersebut, ditambah Y ini harga barang, Y ini harga, Y ini kuantitas ya, kuantitas barang, dan PY ini harga barang. Untuk kuantitas barang ini bisa dalam unit, kilogram, liter, dan lain sebagainya, tergantung dari soal. Ini bisa juga manjang, cuman ini cukup sebagai contoh 2 aja ya, XPX tambah YPY. Oke, selanjutnya contoh soal. Kecil sekali ya, atau mau saya perbesar? Segini mungkin ya. Si A memiliki sejumlah dana sebesar 750.000. Dari dana tersebut direncanakan akan dialokasikan semuanya untuk membeli beras dan telur. Adapun harga beras adalah 4.500 dan harga telur adalah 7.200. Yang pertama, berapa kilogram beras yang dapat ia peroleh jika dana tersebut tidak dialokasikan untuk membeli telur? Nah, ini juga di kehidupan nyata kalian bisa terapkan ya. Kalau kalian punya uang 500.000 misal bulanan, kalian bingung mau beli baju atau beli makanan misalnya. Bukan makanan, apa ya? Baju atau apa ya? Kalau yang banyak tuh kerudung misalnya. Kalian bisa ini membuat seperti ini ya, alokasi dananya berapa. Oke, M sama dengan XPX ditambah YPY. Seperti ini ya. Kemudian M-nya sudah diketahui, yaitu 750.000. Kemudian X-nya adalah kuantitas barang X. Oh ya, sebelum itu saya akan membuat percontohan dulu, bukan percontohan, pemisalan ya. Yang mana X, yang mana Y, biar kita tidak bingung. Saya akan membuat X ini adalah beras, dan Y adalah telur. Bebas ya, kalian mau ininya X-nya menjadi telur atau Y-nya menjadi beras, boleh. Saya menggunakan X-nya beras, dan variabel Y adalah telur. Oke, lanjut. Kemudian XPX. X ini adalah kuantitas dari beras berarti. Beras. Harga beras adalah 4.500. 4.500 X. Ditambah EYPY. PY ini telur kan, berarti 7.200 Y. Oke, kemudian pertanyaannya adalah berapa kilogram beras yang dapat ia peroleh jika dana tersebut tidak dialokasikan untuk membeli telur? Artinya telur itu 0. Dia tidak akan membeli telur. Berarti telurnya ini adalah 0 ya. 0. Ya sudah, berarti 750.000 dengan 4.500 saja. Ini langsung saja ya. 750.000 dibagi 4.500. 750.000 dibagi 4.500. 166,6 kilo ya, kilogram satuannya. Jadi untuk yang A, jika semua uangnya dialokasikan membeli beras, maka ia akan mendapatkan 166,6 kilogram beras. Begitu. Kemudian yang B, berapa kilogram telur yang dapat ia peroleh jika ia merencanakan membeli beras 120 kilogram? Oke, dia sudah target ingin membeli berasnya 120 kilo, berarti sisanya kalau beli telur, sisanya berapa kilo dia dapat? Oke, berapa kilo? Y atau telur ya, jika X, dalam hal ini beras, adalah 120 kg. Masuk ke rumus tadi. M sama dengan XPX. XPX ditambah YPY. M-nya sama, 750.000. X-nya ini sudah diketahui. Dia sudah request, pengen 120 kg.
PX-nya adalah harga beras, yaitu 4.500. Ditambah, nah Y-nya kita tidak tahu ya, karena mau menghitung. Dan harga telur 7.200 Y. Oke, ini tinggal kita kalikan. 120 dikali 4.000, 120 kali 4.500. 540.000 ya, ditambah 7.200 Y. Yang ini kita pindahkan. Nah, ini 750 dikurangi 540. 210 ya, 210.000 sama dengan 7.200 Y. Berarti Y sama dengan 210.000 dibagi 7.200. 29,1 kilo. Oke, kenapa saya ngambil komanya 1 aja? Karena ketika saya hitung, kalau over dari 0,1 yaitu 1,2 misalnya. 29,12 misalnya, itu akan over dari 750.000 karena kan target kita itu budgetnya hanya 750.000 ya. Kalau misalnya beras aja udah 540.000, maka telur tidak boleh lebih dari 750, tidak boleh lebih dari 210.000. Oke, mau kita buktikan ya? Coba kita buktikan di samping aja. Bukti. Jadi kalau pembulatan dilihat dulu ya, kalau pembulatannya ke atas, khawatir melebihi budget. Ini 51 untuk beras ya, dan ini 29 kali 7.200. Ini 540 tambah 209, 520. 749, 520 tuh ya. Jadi memang nggak pas 7,5, nggak pas 750, tapi it's okay ya. Yang penting tidak melewati 750.000 karena budgetnya udah 750.000. Jadi pembulatannya tolong diperhatikan. Oke, selanjutnya adalah jika ternyata harga telur turun 10%, berapa kilogram telur yang ia peroleh jika ia tetap mempertahankan pembelian berasnya sebanyak 120 kilo? Oke, harga telurnya turun. Harga telur turun 10%. Harga telur itu tadi di PY ya. PY itu 7.200. Kalau kita mau tahu persen berapa penurunannya kan 10% ya. Berarti 7.200 kali 10%. Kita pengen tahu jumlah diskonnya berapa sih? Nah, ternyata diskonnya itu hanya 720 aja, tapi ya lumayan ya. Nah, ini kita masukkan PY aksen. Jadi harga yang sudah berubah. Kita mau tahu ini seberapa turunnya. Harga semula dikurangi jumlah diskon sama dengan 6.480. Bentar ya, saya cek dulu pakai kalkulator. Oke, betul. Kemudian masukkan lagi ke dalam rumus. Tapi nanti ada yang sedikit berubah pasti. Karena harganya ini turun. M-nya sama, 750.000. Kemudian X-nya itu sama ya, 120. Karena di soal katanya dia akan tetap beli beras 120 kilo. Kemudian Y-nya kita tidak tahu, harganya beda. Nah, gini. Kemudian ini 150.000, ini sama ya, 540.000. Ini 6.480 Y. Kemudian 750.000. Ini angka 5 saya emang begini ya. Topinya ngapung. Oke. 750.000 dikurangi 540, 210 tadi sudah kita hitung. Kemudian ini nanti dibagi saja. 210.000 dibagi 6.480. Saya bulatkan seperti ini. Kalau lebih aman sih bulatkan ke bawah ya sebenarnya. Karena saya lihat budget. Gitu. Jadi ketika harga beras itu harga telur ya, harga telur turun 10%, maka jumlah telur yang dibeli naik menjadi 32 kg. Asalnya kan kalau harganya masih 7.200, harganya 7.200, si A hanya bisa beli 29 kilo aja.
pas turun 10% jadi 32, lumayan ya. Nah, sampai sini aja untuk pembahasan dari fungsi konsumsi, fungsi tabungan, kemudian fungsi anggaran. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.